Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Reza sebagai dosen ilmu Scrum. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai Extreme Programming. Bisa di next. Anggota kelompok kami ada saya Ramdan Fauzan, ada teman saya Raditya Praba Junior dan juga Yuda. Next. Baiklah kita akan masuk ke pembahasan utama mengenai apa itu Extreme Programming. Extreme Programming adalah sebuah metode turunan Agile di mana metode ini berfokus pada pengembangan software yang lebih cepat, yang terintegrasi pada kolaborasi tim, dan juga berfokus pada iterasi yang cepat untuk kemampuan beradaptasi pada perkembangan tren ataupun permintaan dari feedback dari customer. Gitu. Dengan korelasi utama extreme programming ini adalah salah satu metodologi ya dari Agile untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip pelincahan Agile ke dalam praktik teknis sehari-hari dalam pengembangan software. Oke, bisa dilanjut. Selanjutnya adalah sejarah singkat mengenai perkembangan extreme programming di mana metode ini dikembangkan oleh Ken Beck pada tahun 1996 yang di mana awalnya digunakan untuk tim developer kecil yang mengembangkan perangkat software dengan cepat gitu di mana environment-nya membutuhkan perubahan secara cepat gitu. Di mana extreme programming ini lahir sebagai sebuah jawaban mengenai kerangka agile yang ringan dan juga berpusat pada 12 taktik utama di mana ada planning phase, bagian perencanaan, tentang fitur-fitur, ada small release, rilis kecil rilis kecil pada awal masa pengembangan extreme programming ataupun software dan juga ada metafor, simple design yang menekankan pada kesederhanaan dalam sebuah pembuatan kerangka coding dan juga ada testing, pengetesan pada extreme programming dan juga refactoring, pair programming yang menekankan bagaimana antara satu developer dengan tim developer lainnya bisa mengembangkan secara uh, berirama gitu dalam satu device dan juga ada collective ownership, kepemilikan bersama terhadap kode ataupun software dan juga ada continuous integration for our week on-site customer dan juga coding standard menekankan standarisasi pembuatan sebuah software. Bisa di next. Selanjutnya adalah prinsip utama dasar pada extreme programming yang menekankan pada komunikasi, simplicity atau kesederhanaan, simplicitas, feedback utama dari customer, courage keberanian untuk membuat sebuah breakthrough atau perubahan, dan juga respect di mana menghargai antar sesama developer ataupun customer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Raditya Prabodini. Dalam XP gitu salah satu metode dalam Agile yang berfokus dalam peningkatan kualitas perangkat lunak sekaligus memastikan kepuasan pelanggan. XP ini memperkenalkan praktis-praktis khusus yang dilakukan secara lebih intens atau ekstrim ya bisa dibilang dibandingkan dengan pendekatan tradisional. Di sini pun ada beberapa praktik utama dalam XP yang terlain itu seperti sit together yang dimana itu seluruh anggota tim bekerja dalam satu ruangan yang sama untuk mempercepat komunikasi dan membangun interaksi yang lebih alami. Terus yang kedua itu ada whole team yang dimana tim harus bersifat lintas peran ya atau cross fungsional yang artinya tuh semua keahlian yang dibutuhkan itu mulai dari database, expert hingga data analytik itu sudah tersedia dalam tim gitu. Kemudian ada informatif workspace ya yang dimana ruang kerja yang harus mampu menampilkan satu proyek secara transparan. Yang keempat itu ada pair programming yang dimana dua programmer bekerja sama pada satu komputer di mana satu orang menulis kode yang lainnya meninjau secara langsung. Dan kelima itu ada user story, yang dimana requirement ditulis secara sederhana dari perspektif pengguna. Dengan format sebagai seorang, saya ingin sehingga hal ini menjaga agar kebutuhan penggunaan itu tetap menjadi pusat pengembangan. Selain itu juga memiliki perencanaan dalam siklus pendek yaitu weekly cycle yang digunakan untuk merencanakan pekerjaan mingguan. Sementara untuk quarterly cycle berfungsi sebagai roadmap jangka menengah dan juga dalam 3 bulan ke depan. Dari sisi teknis, X menekankan pada test first programming atau test driven development, yaitu menulis tes sebelum membuat kode aplikasi, serta continuous integration yang itu menggabungkan kode tim secara otomatis dalam dan rutin agar kesalahan segera terdeteksi. Dengan praktik-praktik tersebut, XP tidak hanya menekankan pada hal akhir, tetapi juga pada kualitas proses, kolaborasi tim, serta berkelanjutan ritme kerja. Oke, bisa dilanjutkan ke next berikutnya. Oke,
Kemudian dilanjutkan perbandingan Scrum dan juga XP. Yang pertama itu dari sisi fokus. Scrum itu lebih menekankan pada produktivitas dan manajemen proses. Sementara XP itu lebih menekankan pada kualitas perangkat lunak dan juga teknik rekayasa. Kedua dalam hal sprint. Dalam hal sprint, Scrum cenderung membutuhkan penyesuaian framework, sementara XP lebih terbuka dengan fitur siap pakai. Yang ketiga itu ada mengenai fleksibilitas. Scrum tidak mengizinkan perubahan target sprint di tengah jalan. Sedangkan XP itu lebih adaptif ya, dan juga terbuka terhadap perubahan sesuai kebutuhan pelanggan. Yang ketiga itu dalam hierarki tim ya. Scrum itu memiliki tiga peran formal yaitu Product Owner, Scrum Master, dan juga Development Team. Sebaliknya XP menekankan kepemilikan bersama tanpa hierarki yang kaku. Terus untuk pemilihan fitur, Scrum itu lebih berbasis prioritas dan demand. Sementara XP itu menempatkan fitur yang diminta pelanggan sebagai prioritas utama. Terkait dengan uh, perbedaan lainnya juga terlihat pada praktik tesis ya. Scrum itu tidak terlalu menekankan pada aspek teknis pengembangan, sementara tuh XP itu sangat menekankan teknis seperti test driven development, pair programming, dan juga continuous integration. Yang dimana Scrum itu lebih kuat dalam aspek manajemen dan project, sedangkan XP itu lebih unggul dalam aspek teknis pengembangan perangkat lunak. Jadi itu keduanya itu bisa saling melengkapi tergantung dengan kebutuhan tim dan juga organisasi perusahaan ya. Tuh. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya Yuda. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus, dalam sebuah aplikasi database sertifikat tanah yang dikembangkan oleh saya sendiri di perusahaan PT Presisi Konstruksi Prima. Nah yang, saya kembangkan ini adalah aplikasi yang berbasis Next.js, framework-nya, dan menggunakan Prisma ORM sebagai penjembatan antara, framework aplikasi dengan, database yaitu MySQL. Lalu selanjutnya fungsi utama dari aplikasi ini untuk mengelola, menyimpan data sertifikat tanah dan juga dokumen legalitas dari perusahaan. Nah, tantangan yang didapatkan adalah kebutuhan sering berubah, misalnya field untuk upload, terus form untuk upload sertifikat, dan juga filter pencarian dan lain sebagainya. Itu seringkali berubah seiring berjalannya pemrograman developing aplikasinya. Biasanya range 1 sampai 3 minggu. Nah, solusinya ini penggunaan extreme programming ini sangat adaptif dan juga cepat selagi saya dan tim-tim saya mengembangkan aplikasi tersebut untuk nantinya dipakai untuk production. Nah, selanjutnya ada penerapan prinsip utama XP. Boleh di-next? Nah, di sini yang 5 poin penting penerapan prinsip utama XP ya, di dalam aplikasi, database sertifikat tanah ini, yang pertama komunikasi. Nah, ini adalah sebuah, peran yang prinsip yang paling penting di dalam XP, yaitu, pair programming atau diskusi rutin antar dev maupun, antar, dari developer ke project manager, sehingga kebutuhan dari project ini tercapai dengan jelas. Lalu simplicity, yang kita kembangkan ini adalah fokus pada fitur intinya, yang di mana, pada core fitur kita itu adalah aplikasi untuk memanage database sertifikat tanah dan juga legalitas perusahaan, sehingga semua fitur-fitur terpaku pada komponen utama dalam fitur aplikasi ini. Selanjutnya ada feedback. Nah, di sini feedback itu klien atau dalam tanda kutip project manager kita itu langsung menguji prototipe dan juga melakukan revisi secara cepat, sehingga bisa digunakan di tahap production dengan cepat mungkin dan kita bisa deploy secepat mungkin. Nah, lalu ada courage, yaitu keberanian untuk refactor ya. Jadi contohnya refactor atau mengubah atau bahasanya membuat database ini lebih efisien bila ada sebuah perubahan gitu. Jadi ada kalanya kita menghadapi bahwa database kita ini tidak terlalu efisien, jadi kita selalu melakukan revamp atau refactor di tiap bulannya ataupun ke project manager. Lalu ya kita masuk ke praktik XP di aplikasi database sertifikat tanah ini. Nah, yang pertama ini
Di sini saya ambil 3 poin pentingnya ya. Jadi di sini ada test driven development, ada continuous integration, dan pair programming. Nah, TDD ini itu contohnya adalah kita membuat unit test sebelum kita mengoding. Ini untuk menghindari terjadinya bug di saat kita develop sebuah aplikasinya. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.